berjumpa lagi bersama saya Miftahul. Teman-teman, tahu nggak? Dunia ini banyak sekali jenis hewan di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan juga berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum? Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang jenisnya tidak akan punah. Cara perkembangbiakan hewan secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan hewan secara generatif itu? Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah proses reproduksi pada hewan yang dilakukan secara kawin atau seksual dan membutuhkan alat kelamin jantan serta betina. Setiap hewan berkembang biak dengan secara generatif akan mengalami pembuahan. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Sehingga, embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Adapun contoh hewan ovipar atau bertelur adalah ayam, burung, dan ikan. Kemudian jenis yang kedua yaitu vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Contoh hewan melahirkan adalah kucing, sapi, lumba-lumba, dan banyak lagi. Jenis perkembangbiakan hewan secara generatif yang terakhir adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari 2 cara perkembangbiakan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar ya, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Jumlah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar pun tidak banyak hewan seperti vivipar dan ovipar. Beberapa contoh hewan di antaranya ikan pari, kadal, dan hiu. Nah, itu tadi penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Setelah mengetahui 3 macam pengelompokan hewan ini, teman-teman harus bisa membedakan mana ovipar, mana vivipar, dan mana ovovivipar.